Bayangkan sebuah dunia yang begitu luas hingga cakrawala tampak tak berujung dan begitu dalam hingga manusia hanya bisa menebak apa yang tersembunyi di dasarnya. Dunia itu adalah lautan kita. Dengan lebih dari 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, lautan menyimpan rahasia yang belum tersentuh. Faktanya, lebih dari 80% wilayah lautan masih belum dijelajahi. Apa yang tersembunyi di balik gelapnya, kedalaman yang bahkan cahaya pun tak mampu menembusnya. Ketika kita memandang lautan, apa yang kita lihat? Sebuah permukaan yang tenang atau mungkin ombak yang menggulung. Tapi apa yang ada di bawah itu? Di kedalaman yang gelap dan misterius, inilah tempat di mana keajaiban dan ketakutan bertemu. Lautan menutupi lebih dari 2/3 permukaan planet kita. Dengan luas sekitar 361 juta kilometer persegi, lautan adalah ekosistem terbesar di bumi. Dari Samudra Pasifik yang membentang hingga Samudra Arktik yang membeku, lautan adalah jantung kehidupan kita. Tapi, seberapa baik kita mengenalnya? Hanya 5% dari lautan yang telah dijelajahi manusia. Sisanya, sebuah misteri yang menunggu untuk diungkap. Di balik keindahan permukaannya, terdapat dunia yang penuh dengan keajaiban dan misteri. Salah satu tempat yang paling menarik perhatian adalah Palung Mariana. Palung Mariana adalah titik terdalam di bumi, mencapai lebih dari 11.000 meter di bawah permukaan laut. Jika Gunung Everest dimasukkan ke dalamnya, puncaknya masih akan berada sekitar 2.000 meter di bawah permukaan air. Kedalaman ini, yang dikenal sebagai Challenger Deep, menjadi simbol dari tantangan fisik dan intelektual untuk memahami dunia kita. Di tempat ini, tekanan air mencapai lebih dari 1.000 kali tekanan atmosfer di permukaan laut, cukup untuk menghancurkan sebagian besar kapal selam biasa. Namun, kehidupan tetap ada. Di kedalaman yang gelap ini, kehidupan beradaptasi dengan cara yang luar biasa. Contohnya adalah snailfish, makhluk unik yang mampu bertahan pada kedalaman lebih dari 8.000 meter. Ada juga mikroorganisme yang mampu mengurai senyawa kimia beracun, memberikan potensi besar untuk penelitian ilmiah dan aplikasi industri. Namun, adaptasi mereka tidak berhenti di situ. Banyak makhluk laut dalam memiliki kemampuan bioluminesensi, menghasilkan cahaya sendiri untuk menarik mangsa atau menghindari predator. Selain itu, lautan juga menjadi rumah bagi cerita-cerita legendaris tentang makhluk raksasa seperti kraken. Cumi-cumi raksasa yang digambarkan menyerang kapal-kapal besar. Kisah tentang Megalodon, hiu purba yang diyakini sudah punah, juga terus menjadi bahan spekulasi. Bahkan, pada tahun 1997, suara misterius bernama The Blob terdengar dari kedalaman Samudra Pasifik, memicu perdebatan tentang asal-usulnya. Apakah itu suara makhluk raksasa yang belum dikenal atau fenomena alam yang belum terjelaskan? Palung Mariana membentang sepanjang 2.550 km dengan lebar rata-rata 69 km. Terbentuk oleh pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng Filipina, palung ini adalah hasil dari jutaan tahun aktivitas geologis. Kapal selam Trieste adalah kendaraan pertama yang mencapai Challenger Deep pada tahun 1960 dengan Jack Pickard dan Don Walsh sebagai awaknya. Misi ini membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut meskipun teknologi manusia masih sangat terbatas untuk menjelajahi kedalaman ini secara menyeluruh. Beberapa penjelajah melaporkan temuan-temuan aneh, seperti benda berbentuk geometris atau struktur yang tampak seperti buatan manusia di dasar laut. Apakah itu hanya formasi geologi alami?
atau ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di sana. Hingga kini, misteri ini tetap belum terpecahkan. Beberapa menduga bahwa lubang-lubang ini adalah hasil dari aktivitas organisme laut yang tidak dikenal. Sementara yang lain berpikir bahwa mereka mungkin merupakan bukti aktivitas vulkanik bawah laut. Selain itu, penyelaman dalam yang dilakukan oleh robot bawah laut telah menemukan air terjun bawah laut di Samudra Atlantik, sebuah fenomena yang terjadi karena perbedaan suhu dan salinitas air. Fenomena ini menunjukkan bahwa lautan memiliki dinamika kompleks yang masih belum sepenuhnya dipahami. Tidak hanya menjadi pusat perhatian ilmuwan, Palung Mariana juga menjadi bahan teori konspirasi. Ada yang percaya bahwa dasar palung digunakan untuk eksperimen rahasia, termasuk pengembangan teknologi canggih atau bahkan komunikasi alien. Lingkungan ekstrem di dasar laut sering dibandingkan dengan kondisi di bulan-bulan es seperti Europa, satelit Jupiter. Jika kehidupan asing dapat bertahan di sana, mungkinkah dasar Palung Mariana juga menjadi habitat serupa? Salah satu teori menarik adalah bahwa Palung Mariana menyembunyikan peradaban bawah laut yang canggih. Para penyelam robot melaporkan suara-suara aneh yang disebut nyanyian palung, berupa desahan panjang dan nada tinggi yang terdengar seperti komunikasi. Namun, asal-usul suara ini masih menjadi misteri. Teori lainnya menyebut bahwa dasar lautan mungkin menyembunyikan pintu gerbang ke dimensi lain. Meskipun terdengar seperti fiksi ilmiah, teori ini menarik perhatian banyak orang karena keberadaan anomali gravitasi yang terdeteksi di beberapa lokasi laut dalam. Dan terdapat 10 lautan paling berbahaya di dunia, tempat di mana kekuatan alam bertemu dengan misteri yang belum terpecahkan. 1. Laut Utara, North Sea. Bayangkan sebuah lautan yang tampak tenang di permukaan, namun menyimpan kekuatan mematikan yang telah menelan ribuan kapal, menghilangkan nyawa, dan menyisakan misteri yang tak terpecahkan. Laut Utara atau North Sea adalah salah satu wilayah perairan paling terkenal di dunia karena keindahannya sekaligus bahaya yang mengintainya. Terletak di antara pantai timur Inggris, Skotlandia, negara-negara Skandinavia, Jerman, Belanda, dan Belgia, Laut Utara adalah salah satu jalur pelayaran terpenting di Eropa. Perairan ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan sejak zaman kuno, tetapi juga medan perang bagi banyak armada. Namun, di balik manfaatnya, Laut Utara memiliki sisi gelap yang menakutkan. Angin kencang, arus yang kuat, dan perubahan cuaca yang tiba-tiba membuat wilayah ini menjadi salah satu lautan paling berbahaya di dunia. Kisah tragedi di Laut Utara telah menjadi legenda. Pada tahun 1703, Great Storm of 1203, salah satu badai terburuk dalam sejarah Inggris, melanda Laut Utara. Badai ini menyebabkan ratusan kapal tenggelam dan ribuan pelaut kehilangan nyawa. Bahkan kapal-kapal besar seperti HMS Stirling Castle dan HMS Restoration tidak luput dari amukan badai tersebut. Namun, bukan hanya badai yang menjadi ancaman. Perang Dunia I dan II menjadikan Laut Utara sebagai arena pertempuran laut yang mematikan. Puluhan kapal perang dan kapal selam dari berbagai negara tenggelam di dasar Laut Utara, meninggalkan puing-puing dan jasad yang hingga kini masih menjadi misteri. Salah satu kisah paling mengerikan di Laut Utara adalah hilangnya kapal dagang pada abad ke-19. Kapal-kapal ini seringkali menghilang tanpa jejak, bahkan ketika cuaca tampak cerah. Beberapa teori mengemukakan bahwa kapal-kapal ini mungkin terseret oleh arus bawah laut yang kuat atau menjadi korban dari lubang udara yang tiba-tiba menciptakan tekanan besar di permukaan laut. Fenomena ini bahkan menjadi dasar dari cerita-cerita mistis, seperti adanya kapal hantu yang dikatakan terlihat mengapung di permukaan Laut Utara
sebelum menghilang begitu saja. Laut Utara juga dikenal sebagai tempat munculnya makhluk laut yang aneh dan menakutkan. Para nelayan sering melaporkan melihat ular laut besar yang muncul di dekat kapal mereka. Makhluk ini digambarkan memiliki tubuh panjang berkilauan, mata besar, dan gerakan yang sangat cepat. Cerita tentang Kraken, makhluk laut legendaris dari mitologi Nordik, juga sering dikaitkan dengan Laut Utara. Menurut legenda, Kraken memiliki ukuran yang sangat besar dan mampu menenggelamkan kapal-kapal besar hanya dengan melilitkannya dengan tentakelnya yang kuat. Meski tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaan Kraken, kisah ini terus menjadi bagian dari misteri Laut Utara. Laut Utara juga memiliki fenomena alam yang menantang logika. Salah satu fenomena paling terkenal adalah cross sea, pola gelombang silang yang terbentuk akibat pertemuan dua arus yang berbeda. Cross sea tidak hanya indah, tetapi juga sangat berbahaya, karena gelombang-gelombang ini dapat menghancurkan kapal-kapal kecil dalam hitungan detik. Selain itu, Laut Utara juga memiliki laut mati, area di mana arus dan angin hampir tidak ada, sehingga kapal bisa terjebak tanpa daya. Meskipun terdengar aman, area ini dapat menjadi jebakan yang mematikan, terutama bagi kapal-kapal yang kehabisan persediaan. Di dasar Laut Utara, terdapat sisa-sisa peradaban kuno yang hilang. Salah satu penemuan paling mengejutkan adalah Doggerland, daratan yang pernah menghubungkan Inggris dengan daratan Eropa. Doggerland tenggelam ribuan tahun yang lalu akibat kenaikan permukaan laut. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah ini pernah dihuni oleh manusia purba, dan artefak seperti alat-alat batu dan tulang telah ditemukan di dasar laut. Namun, eksplorasi dasar Laut Utara juga mengungkapkan sisa-sisa kapal perang dan kapal dagang dari berbagai era. Beberapa kapal ini ditemukan dalam kondisi yang sangat baik, sementara yang lain hanya menyisakan kerangka besi. Penemuan-penemuan ini memberikan wawasan tentang sejarah maritim, tetapi juga mengingatkan kita akan bahaya yang mengintai di perairan ini. Laut Utara saat ini menjadi pusat eksploitasi minyak dan gas. Platform pengeboran yang menjulang tinggi di tengah laut adalah simbol modernitas, tetapi juga membawa risiko besar. Pada tahun 1988, platform minyak Piper Alpha mengalami ledakan dahsyat yang menewaskan 167 pekerja. Insiden ini menjadi salah satu bencana industri terburuk dalam sejarah kelautan. Selain itu, perubahan iklim mulai memengaruhi Laut Utara. Peningkatan suhu laut menyebabkan pergeseran ekosistem, dengan beberapa spesies ikan mulai bermigrasi ke perairan yang lebih dingin. Gelombang badai juga menjadi lebih sering dan intens, menambah risiko bagi para pelaut dan nelayan. Laut Utara tetap menjadi salah satu lautan yang paling berbahaya dan penuh dengan misteri. 2. Lautan Atlantik Utara. Lautan Atlantik Utara terkenal dengan badai dahsyatnya. Angin kencang dan gelombang setinggi gedung pencakar langit sering kali muncul tanpa peringatan. Inilah wilayah yang dijuluki sebagai kuburan kapal, karena banyaknya kecelakaan maritim yang terjadi di sini. 3. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah salah satu misteri terbesar di lautan. Banyak kapal dan pesawat yang hilang tanpa jejak di wilayah ini, menimbulkan berbagai teori konspirasi, dari anomali magnetik hingga intervensi makhluk asing. Lautan Hindia dikenal dengan arusnya yang kuat. Lautan Hindia menjadi jalur pelayaran yang berbahaya. Kombinasi dari badai tropis, bajak laut, dan ombak raksasa menjadikan wilayah ini salah satu lautan paling mematikan di dunia. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan bukan hanya wilayah yang dipenuhi konflik politik, tetapi juga rumah bagi badai tropis yang sering menyebabkan banjir besar dan menghancurkan wilayah pesisir. Laut Bering
Terletak di antara Alaska dan Rusia, Laut Bering adalah salah satu tempat paling mematikan di dunia. Kondisi cuaca ekstrim, suhu yang membekukan, dan arus deras menjadikannya mimpi buruk bagi nelayan dan pelaut. 5. Samudra Pasifik Selatan. Samudra Pasifik Selatan dikenal dengan gelombang besar dan badai yang muncul secara tiba-tiba. Wilayah ini juga sangat terpencil, sehingga penyelamatan menjadi hampir mustahil jika terjadi kecelakaan. Laut Karibia. Laut Karibia mungkin terkenal dengan keindahannya, tetapi badai tropis dan arus bawah lautnya yang kuat dapat berubah menjadi ancaman mematikan bagi mereka yang tidak siap. Laut Hitam. Dinamai Laut Hitam karena perairannya yang gelap, lautan ini memiliki kadar oksigen yang rendah di kedalaman tertentu, sehingga menjadi kuburan alami bagi banyak kapal dan makhluk laut. 10. Samudra Selatan, Antartika. Samudra Selatan yang mengelilingi benua Antartika adalah salah satu wilayah paling mematikan di dunia. Es yang bergerak, badai salju, dan suhu ekstrim membuatnya menjadi ujian berat bagi para penjelajah. Di balik keindahan dan misterinya, lautan menghadapi ancaman besar dari aktivitas manusia. Setiap tahun, sekitar 8 juta ton plastik mencemari lautan, membahayakan ekosistemnya yang rapuh. Terumbu karang yang disebut sebagai hutan hujan laut mulai rusak akibat perubahan iklim dan polusi. Lebih dari 90% stok ikan dunia telah tereksploitasi secara berlebihan, menempatkan banyak spesies dalam risiko kepunahan. Namun, lautan juga menjadi penyelamat kehidupan kita. Plankton laut menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi, dan sumber daya laut menyediakan makanan bagi miliaran orang. Lautan juga menyerap sekitar 30% karbon dioksida yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, menjadikannya bagian penting dalam mengendalikan perubahan iklim. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia semakin dekat untuk menguak misteri lautan. Kapal selam robotika, satelit pemetaan bawah laut, dan sensor suhu global memberikan kita informasi yang lebih baik tentang dinamika laut. Namun, tantangan terbesar adalah memahami bagaimana semua elemen ini saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan di bumi. Beberapa ilmuwan percaya bahwa eksplorasi laut dapat membawa manfaat besar bagi manusia. Contohnya adalah penemuan senyawa kimia baru yang dapat digunakan untuk obat-obatan atau bahkan sumber energi terbarukan dari ventilasi hidrotermal di dasar laut. Lautan bukan hanya gelap dan dalam, ia juga indah dan penuh warna. Terumbu karang yang dikenal sebagai hutan hujan laut adalah rumah bagi ribuan spesies. Namun, banyak dari keindahan ini kini terancam oleh perubahan iklim dan ulah manusia. Setiap tahun, 8 juta ton plastik mengalir ke lautan, membahayakan ekosistem yang rapuh ini. Lautan adalah sumber kehidupan bagi manusia. Dari makanan yang kita makan hingga udara yang kita hirup, semuanya terhubung dengan lautan. Plankton laut, misalnya, menghasilkan lebih dari 50% oksigen di bumi. Namun, apa yang kita lakukan untuk menjaga mereka? Saat ini, lebih dari 90% stok ikan dunia telah tereksploitasi secara berlebihan atau digunakan secara maksimal. Masa depan lautan ada di tangan kita. Dengan tindakan kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendukung produk laut yang berkelanjutan, dan mendukung penelitian kelautan, kita bisa melindungi keajaiban ini untuk generasi mendatang. Lautan adalah cermin kehidupan di bumi, penuh dengan keindahan dan tantangan. Saat kita berdiri di tepiannya, biarkan kita mengingat betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran ini, dan betapa pentingnya untuk menjaga apa yang telah diberikan alam kepada kita. Karena di kedalaman tak berujung ini, tersimpan harapan bagi masa depan kita.
Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.